upaya memutus rantai infeksi, pencegahan bahaya fisik, radiasi, kimia, ergonomik, dan psikososial. Dalam pelaksanaan K3 sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu manusia, bahan, dan metode yang digunakan. Yang artinya ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dalam mencapai penerapan K3 yang efektif dan efisien. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, maka di setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang dan memiliki resiko besar terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja, maka wajib menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja menurut Permenker Nomor 5 Tahun 1996. Dapat disimpulkan latar belakang tersebut yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana upaya memutus rantai infeksi precaution. Yang kedua, bagaimana upaya mencegah hazard fisik radiasi. Dan yang ketiga, bagaimana upaya mencegah hazard kimia. Keempat, bagaimana upaya mempertahankan ergonomik pada posisi berbaring, duduk, berdiri, dan berjalan. Yang kelima, bagaimana upaya mencegah hazard psikososial. Infeksi adalah masuknya suatu organisme ke dalam jaringan atau cairan tubuh yang disertai dengan gejala klinis tertentu, baik lokal maupun sistemik. Nah, selain itu, infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit. Infeksi nosokomial disebabkan oleh kuman yang ada di rumah sakit. Infeksi nosokomial dapat terjadi pada pasien, tenaga kesehatan, maupun semua orang yang berada di rumah sakit tersebut. Peran manajemen resiko. Fokus utama manajemen adalah proses mengidentifikasi, memberi proses, dan mencegah kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi atau komposisi. Berhubung karena pentingnya manajemen risiko bagi rumah sakit, sebagian urusan di atas maka dipandang perlu penerapannya dalam sistem pelayanan di rumah sakit untuk mengakibatkan mutu pelayanan secara kompositif. Tuntutan pasien dan keluarga ketika memasuki halaman rumah sakit, kemudian mendapatkan pelayanan baik, rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, serta tindakan pelayanan penunjung mudik dan diagnostik. Hingga mereka akan kembali meningkatkan rumah sakit sangat mengharapkan keselamatan, keadaan nyawa dan hartanya. Pencegahan infeksi nosokomial yaitu dengan 1. Membatasi transmisi organisme diri atau antar pasien dengan cara mencuci tangan dan penggunaan sarung tangan, tindakan septik dan aseptik, sterilisasi dan desinfektan. Yang kedua, mengontrol resiko penularan dari lingkungan. Upaya mencegah hazard fisik radiasi. Penggunaan alat sinar X untuk diagnosa dan pengobatan memerlukan kehati-hatian karena tingginya resiko bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaannya atau hal lain yang diakibatkan radiasi ionisasi. Semua jaringan pada hewan dan manusia peka terhadap radiasi. Penggunaan dosis minimum dengan nilai yang melebihi batas tertentu dapat menyebabkan kerusakan atau perubahan pada jaringan yang terpapar. Jaringan yang sangat rentan terhadap bahaya radiasi antara lain adalah kulit, limfatik, hemopoietik, leukopoietik, glandula mamari, tiroid, tulang, pada pusat pertumbuhan infuse, epitel germinal, atau gonad. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam penggunaan radiasi sangat diperlukan karena kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penggunaan radiasi ionisasi mempunyai sifat tidak berwujud atau tampak, tidak berbau dan tidak memberikan rangsangan fisik langsung pada objek yang terpapar. Upaya mencegah hazard kimia. Pengendalian bahan kimia dilakukan oleh unit K3 rumah sakit berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pengadaan B3, penyimpanan, pelabelan, pengemasan ulang atau repacking, pemanfaatan dan pembuangan limbahnya.
Pengadaan bahan beracun dan berbahaya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penyediaan B3 wajib menyertakan lembar data keselamatan bahan atau Material Safety Data Sheet atau MSDS. Petugas yang mengelola harus sudah mendapatkan pelatihan pengelolaan B3 serta mempunyai prosedur penanganan tumpahan B3. Penyimpanan B3 harus terpisah dengan bahan membukan B3. Diletakkan di atas palet atau di dalam lemari B3, memiliki daftar B3 yang disimpan, tersedia MSDS, safety shower, APD sesuai resiko bahaya, dan spill kit untuk menangani tumpahan B3, serta tersedia prosedur penanganan kecelakaan kerja akibat B3. Pelabelan dan pengemasan ulang harus dilakukan oleh satuan kerja yang kompeten untuk menjamin kualitas B3 dan keakuratan serta standar pelabelan. Dilarang melakukan pelabelan tanpa kewenangan yang diberikan oleh pimpinan rumah sakit. Pemanfaatan B3 oleh satuan kerja harus dipantau kadar paparannya ke lingkungan serta kondisi kesehatan pekerja. Pekerja pengelola B3 harus memiliki pelatihan teknis pengelolaan B3. Jika belum, harus segera diusulkan sesuai prosedur yang berlaku. Upaya mempertahankan ekonomi pada posisi berbaring, duduk, berdiri, dan berjalan. 1. Sifat berbaring. Posisi berbalik cenderung dapat digunakan untuk meningkatkan tabung pekan dan sebagai prosedur darurat untuk membantu menghentikan perdarahan di cedera kepala. 2. Sikap duduk. Duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Pusatkan beban tubuh pada satu titik agar keseimbangan. Usahakan istirahat setiap 2 hari per jam sekali dengan secara mandiri berpegangan sesaat. Ketiga adalah sikap berdiri, yaitu ketika berdiri berat badan sedikit ke depan dan didukung di bagian luar kaki ya. Kepala tegak, kemudian punggung lurus dan perut sedikit terselip. Kemudian yang keempat, sikap berjalan, yaitu berjalan dengan tubuh tegak, harus tegak. Upaya mencegah hazard psikososial. Upaya yang dilakukan untuk mencegah hazard psikososial yakni yang pertama, analisis beban kerja untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Atau dengan kata lain, analisis beban kerja bertujuan untuk berapa jumlah personalia dan tanggung jawab kepada seseorang petugas. Ada 3 metode analisis beban kerja. Yang pertama yaitu pendekatan organisasi, yang kedua pendekatan analisis jabatan, dan yang terakhir yaitu pendekatan administratif. Analisis beban kerja dilakukan dengan membandingkan bobot atau beban kerja dengan norma waktu dan volume kerja. Target beban kerja ditentukan berdasarkan rencana kerja atau sasaran yang harus dicapai oleh setiap jabatan, misalnya per minggu atau per bulan. Nah, dan yang kedua yaitu memberi kesempatan pengembangan kerja. Pengembangan karir merupakan suatu perencanaan dan penerapan rencana karir yang dapat digunakan untuk penempatan perawat pada jenjang yang sesuai dengan keahliannya, serta menyediakan kesempatan yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan potensi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan moral kerja dan mengurangi kebuntuan karir. Pasien safety adalah pasien bebas dari cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari cedera yang potensial akan terjadi. Keselamatan pasien di rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sakit 2015. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam standar pelayanan kesehatan keperawatan, karena dengan diterapkan sistem pasien safety dengan baik, maka dapat diukur kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien, mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan adalah tujuan keselamatan pasien di rumah sakit. Departemen Kesehatan tahun 2006.
Maka perlu ada keseimbangan yang positif, konstruktif antara unsur beban kerja, beban tambahan akibat dari pekerjaan dan lingkungan kerja, dan kapabilitas kerja. Dalam pekerjaan tenaga medis di rumah sakit memiliki banyak resiko untuk kecelakaan. Salah satunya yaitu bahaya terkena radiasi yang berlebih. Proteksi radiasi adalah hal mutlak yang harus diketahui oleh tenaga medis, khususnya seorang yang bekerja dalam bidang radiologi yang menggunakan radiasi pion. Kesimpulan, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada potensi bahaya psikososial dapat menyebabkan stres kerja yang dapat berakibat fatal, bahkan sampai menyebabkan kematian. Penyediaan pelindungan terhadap bahaya, prioritas pertama adalah melindungi pekerjaannya secara keseluruhan ketimbang secara individu. Sangat perlu adanya manajemen lingkungan kerja dari industri agar seorang tenaga kerja berada dalam keserasian sebaik-baiknya, yang berarti bahwa yang bersangkutan dapat terjamin keadaan kesehatan dan produktivitas kerjanya secara optimal.